Apa sih dok usus buntu itu dok? Dok, kalau usus buntu itu bisa meradang ya? Itu kenapa dok? Bagaimana cara dokter mendiagnosis usus buntu itu sendiri dok? Bisikin aja, bincang asik bareng Raja. Pertanyaan selanjutnya ya dok, kenapa usus buntu ini kalau misalnya tidak ditangani dengan baik itu bisa berbahaya? Baik, sahabat Rajab, namanya usus buntu apabila sudah mengalami infeksi atau peradangan, itu harus segera dilakukan tindakan. Tindakan itu mulai dari terapi obat-obatan dan tindakan operasi. Betul. Seberapa berbahayakah usus buntu ini? Tentu ini sangat berbahaya. Apabila ditemukan dalam kondisi yang cukup cepat, mungkin dia masih beradang ya. Jadi dengan dilakukan tindakan operasi, life saving-nya lebih bagus. Namun ada kendalanya, kasus usus buntu ini sendiri datang dengan kondisi sudah pecah. Atau kita sebut dengan kondisinya peritonitis. Betul. Kasus-kasus peritonitis itu, apapun penyebabnya, termasuk usus buntu, harus dilakukan pembedahan segera. Karena ini sifatnya emergensi. Betul, sangat emergensi dan life saving tentunya. Betul. Agak harus diperhatikan pada kasus anak-anak. Karena kasus anak-anak ini sendiri dia tidak seperti orang dewasa mudah sekali untuk mengekspresikan atau mengeluhkan keluhannya. Kalau anak-anak kan dia sulit untuk mengatakan dia sakitnya bagaimana, di bagian mana. Betul. Makanya untuk anak-anak sendiri, sebenarnya dewasa juga harus cepat dikenali dan ditangani. Kalau tidak akan timbul komplikasi seperti peritonitis, yang tentunya komplikasinya lebih banyak. Betul. Jadi memang kalau misalnya ada gejala, pokoknya langsung dibawa ke fasilitas kesehatan. Betul sekali. Ya? Betul. Baik, dokter. Kalau misalnya tadi kan dokter sudah berbicara banyak, pokoknya usus buntu itu untuk life saving harus dioperasi, dilakukan pembedahan. Nah, kalau misalnya tidak dilakukan pembedahan, bisa sembuh nggak dok? Nah, sahabat Rajak sekalian, banyak kasus yang sebenarnya kasus usus buntu itu sendiri tentu ada yang tidak dibawa ke rumah sakit. Betul ya. Apalagi mungkin jauh dari fasilitas kesehatan atau dengan alasan biaya, jarak dan sebagainya, ada resiko-resiko yang harus diperhatikan. Yang pertama, kondisi seperti ini yang tadinya dia apendisitis akut, melalui respon imun, dia akan berubah menjadi apendisitis kronis. Sifatnya menjadi kronis. Biasanya itu akan mengeluhkan nyeri perut yang sering-sering dan cukup lama. Dia mungkin bisa 2 minggu, 3 minggu, bahkan ada yang sampai sebulan masih merasakan nyeri perut kanan bawah. Yang sebelumnya sebenarnya sudah terlihat tanda-tanda akut. Namun mungkin ya, seperti alasan yang saya sebutkan, keluarga enggan membawa. Atau mungkin ada beberapa pasien yang tidak setuju untuk dilakukan operasi. Namun, saran saya dan memang sesuai dengan indikasi medis, apabila sudah terbukti apendisitis akut atau infeksinya baru, kemudian apalagi kondisinya belum pecah, sebaiknya harus segera ditindak. Karena untuk kasus-kasus tertentu, pasien mengira dia sudah perbaikan, ternyata 1 atau 2 hari ke depan terjadi pecah usus buntunya. Yang tadi itu jadi peritonitis. Jadi kondisi seperti ini itu malah membuat komplikasi lebih serius. Seperti bom waktu sebenarnya. Bom waktu. Jadi jangan tunggu lama. Karena semakin kita menahan untuk tidak dilakukan tindakan, tentu komplikasi semakin tinggi dan tentunya
lama operasi juga akan bertambah. Iya, iya seperti Oke, itu. baik, baik dokter. Berbicara terkait operasi ya dok ya. Nah, sebenarnya operasi apa saja, jenis operasi apa saja yang bisa dokter lakukan dalam kasus usus buntu ini dok? Oke, yang pertama tentu tindakan operasi itu sendiri disebut dengan simple appendectomy. Simple appendectomy, Artinya untuk luka sayatannya itu di sebelah kanan. sebelah kanan. Tergantung dari kebutuhan operasi, dia biasanya berkisar 5 sampai 7 cm Oh, ya untuk lukanya. panjang dari insisinya atau Oke. panjang dari luka operasi. Untuk tindakan yang berikutnya, tindakan disebut dengan laparotomi. Laparotomi. Laparotomi ini sendiri di bawah pudel Oh. dan dia bentuknya tegak lurus. Ya, Mm-mm. dia biasanya berbentuk transversal ya. Kalau tegak itu transversal ya, transversal. Karena kalau dia berbentuk lurus itu horizontal ya. Untuk operasi berikutnya laparoskopik. Laparoskopik ini sendiri atau disebut dengan tindakan minimal invasif dengan memasukkan kamera ke dalam tubuh melalui prosedur tertentu yang sebenarnya prinsipnya sama dengan prinsip operasi appendektomi lainnya. Ya, jadi fungsinya memang sama dan kemudian ini masuk dalam kategori operasi canggih. Ya, jadi dia butuh kamera dan tentunya perlengkapan yang harus memadai. Oke, baik dokter. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan pada saat pemulihan? Sekarang kita masuk ke dalam segmen mitos atau fakta. Oke, benar nggak sih dok kalau usus buntu itu bisa pecah karena dipijet? Bersama Rajak untuk semua. Rajak Hospital Purwakarta, dekat di hati, layanan prima, selalu peduli dengan senyum dan tulus hati untuk sehat kita semua di sini di Rajak Hospital.